Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Nizar Rohman. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data yaitu praktikum manajemen transaksi dan basis data terdistribusi. Dan berikut soal tugas 3 yaitu melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Saat ini saya sudah berada di dalam database rumah sakit. Database ini sudah berisi tabel-tabel yang telah saya buat pada tugas sebelumnya, yaitu tabel pasien, dokter, administrator, dan tabel relasi lainnya. Langkah pertama untuk tugas 3 ini adalah menyiapkan tabel tambahan sesuai modul, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya akan membuatnya menggunakan perintah SQL. Di sini saya memulai membuat tabel obat dan transaksi obat menggunakan menu SQL. Tabel obat dan tabel transaksi sudah berhasil dibuat dan diisi data dari awal. Selanjutnya saya akan masuk ke praktikum transaksi menggunakan store prosedur. Saya akan membuat beberapa prosedur untuk mendemonstrasikan fungsi commit dan rollback. Untuk memulai langsung saja kita ke menu rutin, kemudian create new routine. Kemudian di sini saya kasih nama rutin transaksi 1, prosedur. Untuk parameternya saya hapus dan kita tambahkan input data pasiennya. Data sudah berhasil saya input, kemudian saya klik kirim. Data berhasil masuk. Kemudian saya coba eksekusi, di sini saya jalankan. Nah, di sini sudah muncul nama Tito di nama pasien dan alamatnya. Di sini prosedur berhasil dijalankan. Terlihat data Tito muncul di hasil query sementara. Namun karena belum di-commit, data ini sebenarnya belum tersimpan permanen jika sesi berakhir. Kemudian saya akan membuat prosedur transaksi 2. Kali ini saya akan menambahkan perintah commit agar data tersimpan permanen. Untuk perintah transaksi dengan commit, caranya seperti yang tadi ya, yaitu create new routine. Kemudian ini kita kasih nama transaksi 2. Untuk parameternya kita hapus saja. Terus kemudian kita isi kodenya sebagai berikut.
Di sini data transaksi 2 sudah berhasil kita input. Yang membedakan adalah di sini ada perintah commit. Kita coba kirim dan berhasil. Kita coba jalankan, klik eksekusi. Nah, di sini sudah muncul ya, Budi, nama Budi kan sebelumnya kita input nama Tito. Nama Tito tidak berhasil kita input karena itu tidak permanen. Karena untuk transaksi pertama tidak dituliskan perintah commit, sedangkan untuk yang transaksi kedua atas nama Budi tadi kita berikan perintah commit, jadinya langsung muncul di sini secara permanen. Untuk transaksi yang ketiga yaitu saya akan mendemonstrasikan rollback, yaitu membatalkan perubahan. Saya akan mencoba mengubah nama pasien tapi kemudian membatalkannya. Untuk perintah rollback seperti biasa kita create new routine. Kita di sini kita isi transaksi 3. Untuk parameternya kita hapus dan di sini kita input kodenya. Di sini perintah rollback sudah berhasil saya input. Kita coba untuk kirim langsung. Nah, kita coba langsung eksekusi ya. Nah, untuk hasilnya nama Poppy masih tetap tidak berubah menjadi nama Daner ya, karena saya tadi memberikan perintah rollback. Jadi perintah rollback itu kita memerintahkan untuk mengganti nama pasien, tapi kita membatalkannya. Jadi yang seharusnya Poppy berubah menjadi nama Danar, dia tetap menjadi Poppy karena perintah rollback itu tadi. Dan terakhir saya akan mempraktikkan penggunaan trigger. Saya akan membuat trigger bernama TG underscore jual. Tujuannya adalah ketika ada data penjualan di tabel transaksi obat, maka stok di tabel obat akan otomatis berkurang. Untuk memulainya, kita langsung ke transaksi obat, kemudian kita ke menu trigger. Di sini kita create new trigger. Di sini kita kasih nama sesuai yang tadi ya. Kita kasih nama TG jual. Terus apabila transaksi obat, time-nya after karena sudah. Dan di sini kita tuliskan perintah kodenya. Di sini saya sudah berhasil untuk memasukkan perintah kodenya. Kita langsung saja untuk kirim. Jadi di sini trigger sudah berhasil dibuat. Sekarang mari kita uji. Pertama, kita cek dulu stok obat saat ini. Di sini kita sudah melihat stok obatnya dan berikut datanya. Jadi bisa dilihat stok awal obat amoxilin adalah 20. Sekarang saya akan melakukan transaksi pembelian obat ini sebanyak 5 buah. Nah, caranya untuk memulainya yaitu klik tabel transaksi obat di sini. Kemudian kita ke menu tambahkan. Kemudian di ID pasien kita ketik 1, di ID obat kita 2 ya, karena tadi 2 adalah amoxilin. Jumlahnya itu 5 dan harganya sebesar 75.000. Kemudian kita kirim. Nah, transaksi berhasil disimpan ya.
Sekarang kita kembali di sini. Transaksi berhasil disimpan ya. Sekarang kita kembali ke tabel obat untuk melihat perubahannya. Kemudian sekarang kita akan kembali ke tabel obat untuk melihat perubahannya seperti apa ya. Mari kita ke tabel obat. Kita ke amoksilin ya. Kita amoksilin, stoknya yaitu yang harusnya tadinya 20, sekarang tinggal 15 karena kita tadi sudah melakukan transaksi ya di awal. Stok amoxicillin awalnya 20, sekarang menjadi otomatis 15 karena dikurangi 5 oleh trigger yang tadi. Demikianlah laporan praktikum tugas 3 basis data mengenai manajemen transaksi dan trigger. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke praktikum basis data terdistribusi, yaitu melakukan replikasi database dari komputer master slave ke slave. Di sini saya menggunakan laptop Windows sebagai komputer master dan Linux Ubuntu di VirtualBox sebagai komputer slave. Langkah pertama saya akan memastikan kedua komputer sudah terhubung dalam jaringan yang sama dan bisa saling berkomunikasi. Mari kita coba untuk tes jaringan dengan ping. Kita mulai dengan di Windows dulu. Saya coba ping ke IP Ubuntu. Pertama saya cek dulu IP-nya berapa melalui IP config. Nah, di sini ada Ethernet adapter VirtualBox yaitu IP-nya 192.168.56.1. Kita coba dulu. Di sini terlihat replay berarti ini artinya tersambung. Sekarang kita coba ping dari Ubuntu ke Windows. Di sini saya akan coba ping dari Ubuntu ke Windows apakah tersambung. Caranya yaitu Ctrl Alt Alt. Kemudian di sini kita panggil, kita ping di Windows, ping 192.168.56.101. Nah, di sini terdapat pemberitahuan 64 bit from 192 sudah terhubung. Artinya kedua komputer antara Windows dan Ubuntu yang ada di VirtualBox sudah tersambung. Langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasi komputer master di Windows. Pertama saya perlu mengedit file konfigurasi MySQL. Langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasi komputer master di Windows. Pertama saya perlu mengedit file konfigurasi di MySQL. Caranya yaitu kita pilih baris MySQL, kemudian kita pilih config, kita pilih my ini, dan di sini muncul file notepad-nya ya. Di file notepad ini kita cari kode MySQL D. Nah, di bawahnya kita tuliskan kode seperti berikut. Sudah, kita save dulu. Kita close dulu file notepad ini. Kemudian kita start lagi MySQL-nya. Untuk langkah yang sebelumnya saya menambahkan server ID untuk master dan mengaktifkan log binary khusus untuk database rumah sakit. Setelah disimpan, saya restart service MySQL agar perubahan berlaku. Kemudian kita ke halaman phpMyAdmin. Sini kita langsung ke tab replikasi. Sekarang saya akan cek status di primary status.
Nah, di sini terlihat nama file log dan posisinya data ini penting untuk konfigurasi di Slav nanti. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat user replikasi di Windows. Agar komputer Slav bisa mengambil data, saya perlu membuat user khusus replikasi di master. Selanjutnya, agar komputer Slav bisa mengakses dan menyalin data dari master, saya perlu membuat akun pengguna khusus untuk replikasi. Caranya yaitu kita ke akun pengguna, kemudian ke add user akun, di sini saya di nama pengguna saya isi dengan prodisi. Di nama pemilik kita isi dengan IP yang di Ubuntu ya, yaitu 192.168.56.101. Di kata sandinya kita isi prodisi saja. Kemudian kita scroll ke bawah, di akses global di administrasi kita centang replication client sama replication slave. Kemudian kirim. Di sini saya telah membuat user bernama prodisi. Pada bagian hostname saya memasukkan alamat IP dari komputer Slav, yaitu IP Ubuntu 192.168.56.101 agar hanya komputer tersebut yang bisa mengakses. Kemudian pada hak akses global privilege saya mencentang replication client dan replication slave. Dan user replikasi sudah berhasil dibuat. Di sini saya sudah berada di jendela Ubuntu. Ini saya akan mencoba untuk membuat data tabel di phpMyAdmin di Ubuntu. Caranya yaitu kita start dulu ini. Kemudian kita langsung ke Firefox. Di sini kita langsung ke localhost phpMyAdmin. Di sini saya membuat database rumah sakit seperti di database yang ada di Windows. Di sini kita langsung kopikan saja data kode MySQL-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu konfigurasi file di my.cnf di Ubuntu. Untuk pertama caranya yaitu kita buka terminal di Ubuntu. Di sini kalian dulu, lalu kita scroll dulu. Di sini kita tambahkan dulu. Kita simpan dulu. Sebelumnya saya memberi server ID 2 untuk Slav dan merestart SAM di Linux. Untuk langkah berikutnya yaitu saya akan menghubungkan Slav ke master menggunakan data status master tadi. Caranya yaitu ke replication, kemudian di configure. Di sini username saya isi dengan prodisi. Passwordnya juga prodisi. Hostnya IP yang di Windows tadi. Kemudian go.